Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpalan darah. Lalu segumpalan darah itu kami jadikan segumpalan daging. Dan segumpalan daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Apa yang tertulis dalam Al-Mu'minun ayat 12-14 itu merupakan intisari dari embriologi, atau bagaimana perkembangan sejak proses pembentukan gamet menjadi zigot, lalu berkembang menjadi embrio dan fetus, sampai terbentuknya organ yang sempurna. Ini artinya, proses terciptanya manusia sudah dijelaskan sejak abad ke-7 di dalam Al-Quran. Tapi ilmuwan baru mengetahui siklus pembentukan embriologi yang mendekati sempurna pada abad ke-19. Awalnya, Aristoteles berpendapat bahwa janin terbentuk di dalam rahim dari gumpalan darah dan benih dari darah menstruasi. Sementara orang-orang Yunani dan Eropa beranggapan bahwa janin tercipta dari darah menstruasi, dan mereka mengira bahwa janin telah tercipta sepenuhnya serta berada dalam bentuk mini di dalam sperma. Pada tahun 1604, teori berkembang ketika Fabricius menghasilkan gambar embrio ayam yang sangat bagus untuk mendeskripsikan proses pembentukan embrio. Lalu di tahun 1672, Malpighi yang dianggap sebagai bapak embriologi modern berpendapat bahwa telur unggas berisi anak ayam mini, dan berpendapat bahwa manusia terbentuk sempurna berkat pertemuan sperma dan sel telur. Setahun setelahnya, Leeuwenhoek menemukan mikroskop pertama yang membuat penelitian embriologi manusia berkembang, sehingga di tahun 1694 akhirnya gambar spermatozoa berhasil dipresentasikan oleh Harshöcker yang memberikan teori baru bahwa homunculus atau bentuk manusia yang sempurna telah terbentuk di dalam spermatozoa atau di dalam ovum. Namun teori ini dipenuhi kontroversi dan pertentangan yang baru berakhir di tahun 1775 ketika Spallanzani menunjukkan bahwa sel telur dan sperma harus bertemu untuk membuat perkembangan di dalam rahim serta membentuk individu baru. Berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh National Institute of Health, siklus perkembangan sel telur mamalia diketahui baru ditemukan pada abad ke-19 oleh von Darwin dan Haeckel yang memperkenalkan fase embriologi eksperimental. Penelitian dilanjutkan pada akhir abad ke-19, di mana para ilmuwan berlomba-lomba mempresentasikan teori mereka tentang proses embriologi manusia. Di masa ini, fase penelitian disebut tahap mekanisme. Beberapa ilmuwan yang terkenal dengan teorinya adalah Otto Warburg sebagai penemu mekanisme perkembangan kimia, Rose Horizon yang memperkenalkan teknik kultur sel in vitro atau teknik untuk mengamati perilaku sel, mempelajari fungsi sel, dan melakukan sebagian eksperimen biologi dan medis. Frank Lilly pun menyelidiki mekanisme pembuahan sel telur oleh spermatozoa, serta yang terakhir adalah hensperma. Ia mempresentasikan mekanisme interaksi jaringan belakangan dengan teknologi yang terus berkembang dan semakin canggih. Akhirnya kita bisa meneliti embrio dengan jelas. Bahkan sekarang kita punya teknologi reproduksi buatan, seperti misalnya cloning, yang bisa membantu perkembangan sel telur menjadi janin tanpa dibuahi sperma. Profesor Arief Budiono, guru besar dari IPB, dari Fakultas Kedokteran Hewan, menjelaskan bahwa dalam perjalanan pembentukan embriologi akan terjadi seleksi alam, karena sperma yang dihasilkan laki-laki yang jumlahnya jutaan itu akan berlomba-lomba mencapai sel telur.
Tapi hanya akan ada satu sperma yang bisa masuk untuk melakukan fertilisasi. Sehingga kemudian terjadi serangkaian proses yang kompleks, mulai dari pembelahan sel, pembentukan embrio, hingga pembentukan organ. Allah juga kemudian menerangkan dalam surat An-Najm ayat 45-46 yang berbunyi, "Sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan." Yang dalam penafsirannya merupakan petunjuk bahwa mani yang dikeluarkan pria merupakan penentu jenis kelamin anak. Secara ilmiah telah terbukti kalau sperma dengan kromosom Y membuahi sel telur, maka akan membentuk anak laki-laki. Sementara jika sperma dengan kromosom X membuahi sel telur, maka akan membentuk anak perempuan. Masih berhubungan dengan proses pembentukan embriologi manusia. Embrio berkembang akan menjadi janin di dalam rahim, dan perkembangannya pun dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, "Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu Nabi Adam dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpalan darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna. Akan kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami mengeluarkanmu sebagai bayi. Lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya atau pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan air hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur, serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang indah." Dalam surah tersebut, Allah telah menjelaskan bahwa kita semua diciptakan dari setetes mani yang akan bertumbuh di dalam rahim menjadi segumpalan darah, lalu berkembang menjadi segumpalan daging yang entah sempurna ataupun tidak. Atas ketentuannya akan terlahir sebagai bayi. Ini merupakan petunjuk dari Allah supaya manusia mengetahui bahwa setelah terjadi pembuahan, maka sel akan berkembang membentuk zigot, embrio hingga fetus. Seperti penjelasan dokter kandungan di Maggie Women's Hospital dari University of Pittsburgh Medical Center, yaitu Dr. Drinan Butch. Usia kehamilan rata-rata berlangsung selama 40 minggu. Dalam tahapan waktu tersebut, terdapat 3 fase perkembangan janin, yakni fase germinal atau zigot, embrio hingga janin. Perkembangan zigot dimulai saat sperma dan sel telur bersatu di salah satu dari 2 saluran tuba. Sel telur berhasil dibuahi disebut sebagai zigot. Setelah itu zigot akan membelah diri dan berkembang menjadi sel yang membentuk embrio. Pada tahapan ini semua organ mengalami perkembangan seperti struktur dasar otak, sistem saraf kecuali organ intim. Terakhir, embrio memasuki tahapan berikutnya yang disebut sebagai janin. Pada periode ini, janin mengalami perkembangan pesat di bagian otak. Biasanya perkembangan terjadi pada minggu ke-9 hingga persalinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Sesungguhnya, salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani, lalu menjadi segumpalan darah selama itu pula selama 40 hari, lalu menjadi segumpalan daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Lalu ditetapkannya baginya 4 hal: rezekinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud RA, hadis tersebut memang sejalan dengan firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 7 hingga 10 yang berbunyi, "Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang mulai menciptakan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari seripati air yang hina, air mani kemudian.
Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur, dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaannya yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui roh. Jika dilihat dari perkembangan ilmu medis yang saat ini, apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan apa yang diriwayatkan dalam hadis, tentu ilmuwan akan menyepakati kebenarannya. Sebab apa yang dijelaskan tidak jauh berbeda dengan penemuan yang ada. Kita mengetahui saat ini bahwa pada kehamilan antara 8-10 pekan atau sekitar 50-70 hari, pembuluh darah janin mulai terbentuk, dan alat-alat modern seperti alat perekam jantung bayi, yaitu elektrokardionografi untuk bayi, dan ultrasonografi USG, dapat diketahui sedini mungkin apakah jantung bayi sudah berdenyut atau belum. Umumnya denyut jantung bayi dapat diketahui dan dicatat pada pekan ke-12 atau kurang lebih 84 hari. Tetapi dengan alat sederhana, baru terdengar pada kehamilan 20 pekan atau kira-kira 140 hari. Dibuktikan bahwa kira-kira pada kehamilan 10 pekan, sekitar 70 hari sudah mulai terbentuk sistem jantung dan pembuluh darah. Sejak umur kehamilan 8 pekan atau kira-kira 56 hari, mulai terbentuk hidung, telinga, dan jari-jari dengan kepala membungkuk ke dada. Setelah 12 pekan atau 84 hari, telinga lebih jelas, tetapi mata masih melekat. Leher sudah mulai terbentuk. Alat kelamin sudah terbentuk tetapi belum begitu nampak. Baru setelah 16 pekan atau 112 hari, alat kelamin luar terbentuk sehingga dapat dikenali, dan kulit janin berwarna merah tipis sekali. Pada umumnya plasenta atau ari-ari sudah terbentuk lengkap pada 16 pekan. Dalam penjelasan sebelumnya, Rasulullah SAW memberi petunjuk bahwa begitu malaikat meniupkan ruh pada janin yang akan terlahir ke dunia, maka telah ditetapkan 4 hal, yaitu rezekinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraan dan kebahagiaannya. Petunjuk tersebut dalam ilmu neuroscience modern tampaknya sudah terbukti lewat penelitian yang dilakukan oleh Benjamin Libet di tahun 1980, ketika eksperimennya menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa otak manusia memang mulai persiapan untuk melakukan tindakan beberapa milidetik sebelum kita secara sadar memutuskan untuk bertindak. Ilmuwan dan penelitian neuroscience yang terus berkembang membuktikan kalau banyak proses pembuatan keputusan dan melakukan tindakan itu dipengaruhi oleh aktivitas otak yang tidak disadari oleh manusia. Tapi dalam eksperimen Libet pun dijelaskan kalau manusia memiliki veto power atau kemampuan untuk membuat keputusan secara sadar, membatalkan tindakan yang dipersiapkan oleh otak, sehingga kehendakan bebas masih memiliki peran untuk membiarkan manusia memilih keputusan dan tindakan berdasarkan pemahaman dan penilaian moral mereka. Allah telah menerangkannya dalam surah Al-Kahf ayat 26 yang berbunyi, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Yang ditafsirkan bahwa sesungguhnya Allah memberi kebebasan kepada umat manusia untuk memilih keyakinan dan jalan hidupnya sendiri. Dalam studi psikolog kognitif, beberapa peneliti telah mempelajari proses mental yang berkaitan dengan ingatan, perhatian, dan pengambilan keputusan yang dilakukan manusia. Teori-teori yang dikembangkan seperti misalnya teori kontrol eksekutif, teori disonansi kognitif, atau teori pikiran sosial menunjukkan bahwa meskipun perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman sebelumnya, manusia tetap memiliki kemampuan untuk merefleksikan dan membuat keputusan yang didasarkan pada logika dan moralitas yang diyakini masing-masing individu. Namun sekali lagi, Allah menegaskan kalau setiap keputusan yang dibuat itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusianya sendiri. Penegasan itu bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 79 yang berbunyi, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Dan surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi,
yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Penegasan tersebut sudah terjelaskan dari perspektif saintifik yang membuktikan dan mendukung kalaupun ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manusia seperti genetika, lingkungan, dan proses otak, tetap manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk membuat keputusannya secara sadar di luar sesuatu yang telah digariskan, dan manusia harus bertanggung jawab atas keputusan dan pilihan tersebut. Seluruh manusia di muka bumi ini punya sidik jari yang berbeda-beda, bahkan untuk kembar identik sekalipun. Petunjuk mengenai sidik jari bisa ditemukan dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4 yang berbunyi, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Penyebutan kata jari jemari dalam ayat ini telah menunjukkan pada manusia bahwa sesungguhnya Allah telah menentukan identitas seseorang dengan ciri khasnya masing-masing. Sidik jari manusia sesuai dengan ayat tersebut ternyata memang bersifat unik dan berbeda-beda. Sidik jari juga tidak berubah. Hal ini di dunia sains modern baru diketahui pada akhir abad ke-19 yang mendorong peradaban untuk menjadikan sidik jari sebagai penanda identitas seseorang. Sebelumnya sidik jari dianggap hanyalah guratan, tanda di kulit jari yang tidak berarti. Penelitian bersama Sir Francis Goli pada tahun 1800-an mengungkapkan bahwa pola lingkaran pada ujung jari seseorang, atau kini kita mengenalnya sebagai sidik jari, ternyata berbeda dan unik di tiap individu. Penelitian yang dilanjutkan juga mengungkap bahwa pola sidik jari seseorang mulai dibentuk saat janin berusia 3 bulan 1 minggu dan sudah terbentuk sempurna 5 bulan sebelum janin dilahirkan. Fakta-fakta tersebutlah yang membuat identifikasi sidik jari kemudian dimanfaatkan untuk investigasi kriminal. Menurut Ben Adrian dalam buku yang berjudul Amazing Fingerprint, sidik jari adalah guratan-guratan halus yang berbentuk dari lapisan kulit dan membentuk pola tertentu. Guratan ini nampak jelas dari bagian ujung jari tangan dan kaki. Guratan tersebut sebenarnya ada pada seluruh bagian tubuh, karena merupakan lapisan kulit, hanya saja yang sangat jelas tampak pada ujung jari jemari manusia. Dalam penelitian lain yang lebih maju, sidik jari juga diketahui bisa mengungkap potensi seseorang. Sidik jari dapat mengukur kecerdasan tanpa dipengaruhi lingkungan. Dalam beberapa kesempatan, sidik jari dapat mengungkap potensi atau bakat tersembunyi manusia yang tidak bisa diketahui dengan tes IQ. Bakat yang dimaksud di sini adalah bakat yang dibawa seseorang semenjak dia lahir dan yang diturunkan dari orang tua, bukan bakat yang terkontaminasi atau dipengaruhi oleh lingkungan. Hal tersebut dipengaruhi oleh genetik saat pembentukan sidik jari pada usia janin 13 minggu, sehingga setiap individu memiliki pola yang unik dan berbeda, bahkan kembar identik sekalipun. Dalam tafsir ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia, bahkan dijelaskan mengenai surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4 ini, bahwa ketika Yaumal Hisab atau hari perhitungan amal, sidik jari ujung jari berperan penting untuk mengungkap seluruh perbuatan yang dilakukan seseorang selama hidup di dunia. Kemudian dibuktikan dengan diberikannya catatan-catatan amal yang berisi catatan malaikat mengenai seluruh perbuatan manusia.